Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan nomor induk mahasiswa 20210107 kelas B1 non-reguler 2020 IKIP Siliwangi. Baik, isi dari video ini adalah analisis struktur berita. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas ulangan akhir semester mata kuliah Teori Belajar Bahasa dengan dosen pengampu Bapak Dede Abdurrahman MPD. Selamat sore pemirsa, sekilas kabar petang kembali lagi di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Siti Aisyah yang akan memberikan berita terkini, teraktual dan terpercaya hanya untuk Anda. Berikut berita utama pada sore hari ini. Ya, pemirsa, kabar menggembirakan datang dari para atlet taekwondo SMA Muslimin Rongga yang berhasil meraih 3 medali emas sekaligus dalam ajang kejuaraan taekwondo Piala Pengurus Cabang Kabupaten Bandung Barat 2022. Kejuaraan Taekwondo Piala Ketua Pengurus Cabang Kabupaten Bandung Barat 2022 untuk kategori prakadet, kadet, junior, dan senior sukses terselenggara di GOR Surya Arena Ciamplas. Acara yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 diikuti oleh 500 atlet taekwondo dari 40 unit. Acara tersebut juga dihadiri oleh Dr. Insinyur Agus Mulia Susanto, SHMHMM, selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Bandung Barat. Adapun tujuan digelar kejuaraan ini adalah untuk melihat, mencari, dan menemukan bibit-bibit unggul atlet taekwondo yang bertebaran di Kabupaten Bandung Barat untuk dilakukan kristalisasi dan proses untuk menjadi atlet taekwondo ke jenjang yang lebih tinggi lagi. SMA Muslimin Rongga juga ikut andil dalam ajang kejuaraan taekwondo Piala Ketua Pengurus Cabang Kabupaten Bandung Barat 2022 dengan mengirimkan 3 orang atlet dan semuanya berhasil membawa pulang medali emas dan piala penghargaan. Tidak hanya itu, salah satu dari mereka juga mendapatkan penghargaan sebagai atlet terbaik junior berprestasi se-Kabupaten Bandung Barat. Ketiga medali emas tersebut diraih oleh masing-masing atlet taekwondo SMA Muslimin Rongga, yaitu medali emas pertama diraih oleh Salman Irsad Al-Putuh dalam kategori kyorugi atau petarung berhasil keluar sebagai juara pertama atlet terbaik junior putra. Medali emas kedua diraih oleh Siti Ayurianti dalam kategori pomse atau jurus berhasil keluar sebagai juara pertama atlet terbaik. Medali emas ketiga diraih oleh Latifah Luciana Anjani dalam kategori kyorugi atau petarung juga berhasil keluar sebagai juara pertama. Berikut saya hubungkan dengan rekan saya Siti di lokasi kejadian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengikuti kejuaraan ini pastinya saya banyak berlatih gitu ya setiap minggunya, setiap hari Selasa. Iya, sama kita. Baik, untuk kesannya mungkin saya jadi merasa termotivasi gitu ya untuk mengikuti kejuaraan taekwondo. Soalnya kan ini baru pertama kali juga untuk saya mengikuti kejuaraan ini, jadi kayak motivasi lebih gitu untuk bisa belajar lebih lagi. Saya untuk menambah motivasi saya agar orang tua saya bangga, dan ini juga memang pertama kali saya mengikuti lomba. Mungkin harapan yang ke satu itu pastinya untuk menjadi juara ya pengen gitu jadi juara. Tapi harapan untuk yang lainnya semoga dengan mengikuti
kejuaraan taekwondo ini semangat saya untuk bisa latihan ilmu bela diri di taekwondo ini menjadi semakin lebih bersemangat lagi. Ya, saya juga sama. Yang pertama itu ingin membanggakan orang tua. Nah, untuk yang kedua ingin meningkatkan potensi diri saya agar lebih berbakat di bidang ini. Terima kasih. Ya, Baik, begitulah liputan saya pada kali ini. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Siti Aisyah, mewakili tim redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Baik, adapun cakupan materi yang akan dibahas dalam video ini, yang pertama ada pengertian dari berita, yang kedua ada ciri-ciri berita, yang ketiga ada unsur dari teks berita, yang keempat ada struktur berita, yang kelima ada jenis berita, yang keenam ada kaidah kebahasaan berita, dan yang terakhir ada contoh analisis dari teks berita. Baik, materi pertama yaitu mengenai pengertian berita. Nah, di sini ada menurut Michel V. Kearney, berita adalah laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, penting dan menarik bagi sebagian pembaca, serta menyangkut kepentingan mereka. Yang kedua ada pengertian berita menurut Willard C. Blair. Berita adalah sesuatu yang terkini atau baru yang dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam surat kabar sehingga menarik minat bagi para pembacanya. Sedangkan menurut William S. Maulsby, berita adalah laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, penting dan menarik bagi sebagian pembaca serta menyangkut kepentingan mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa berita ini adalah sebuah laporan mengenai segala sesuatu, fakta atau opini yang menarik atau penting bagi pembaca dan disampaikan tepat pada waktunya. Baik, yang selanjutnya ada ciri-ciri dari berita. Ciri-ciri dari berita ini yang pertama adalah faktual. Faktual ini berarti suatu kejadian yang bersifat nyata, benar-benar terjadi dan dapat dirasakan serta dibuktikan kebenarannya. Yang kedua adalah aktual. Nah, berarti kejadian yang bersifat baru, terkini dan sedang menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat umum. Yang ketiga, unik dan menarik. Unik berarti setiap wartawan atau portal penyedia berita memiliki editorial, redaksi, hingga diksi yang khas. Menarik berarti berita menyajikan fakta aktual yang diinginkan oleh masyarakat atau menimbulkan rasa ingin tahu dan ketertarikan di masyarakat untuk membacanya. Ciri yang keempat adalah berpengaruh bagi masyarakat luas. Teks berita harus memberikan pengaruh bagi pentingnya orang banyak. Yang selanjutnya ada objektif. Nah, objektif ini berarti yang disampaikan benar-benar berdasarkan fakta tanpa rekayasa atau dipengaruhi oleh pandangan atau pendapat pribadi pelapornya. Masih di ciri-ciri berita yang selanjutnya adalah terdapat waktu dan kronologi kejadian. Nah, berita biasanya dilengkapi dengan runtutan waktu atau kronologi kapan terjadinya suatu peristiwa. Ciri yang selanjutnya adalah bahasa baku, sederhana, dan komunikatif. Pada umumnya, berita berisi tulisan yang menggunakan bahasa baku sesuai dengan puebi, sederhana namun tetap menarik dan tidak membingungkan ketika dibaca.
atau mudah untuk dikomunikasikan. Baik, yang selanjutnya ada unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita yang pertama adalah what atau apa. Nama atau identitas dari suatu kejadian atau peristiwa yang baru atau sedang terjadi. Apakah menyangkut hidup seseorang atau kejadian tanah longsor, banjir, kerusakan, atau apa yang diberitakan. Yang selanjutnya ada who atau siapa. Siapa saja yang terlibat dalam suatu kejadian atau peristiwa, atau siapa tokoh utama yang menjadi sorotan dalam berita tersebut. Unsur yang selanjutnya ada where atau di mana. Unsur ini menyatakan lokasi atau daerah tempat terjadinya peristiwa, di mana kejadian itu dalam kriminal istilahnya biasa disebut dengan TKP atau tempat kejadian perkara. Unsur berita yang selanjutnya ada when atau kapan. Nah, unsur yang merupakan waktu dari suatu kejadian atau peristiwa yang dilaporkan. Bisa mencakup tanggal, hari, jam, menit, atau umum seperti pagi, siang, dan sore. Yang selanjutnya ada why atau mengapa. Nah, di sini alasan mengapa peristiwa atau kejadian itu dilaporkan dapat terjadi. Unsur ini juga mencakup untuk mengetahui secara mendetail penyebab dari suatu peristiwa yang telah terjadi. Dan unsur yang terakhir ada how atau bagaimana. Bagaimana kejadian atau proses terjadinya suatu kejadian atau peristiwa, termasuk akibat yang ditimbulkan atau justru yang diharapkan dari peristiwa tersebut. Jika peristiwa adalah acara yang sengaja dibuat, konser amal, pesta, seni, dan sebagainya. Baik, materi yang selanjutnya ada struktur teks berita, di mana struktur teks berita ini ada 3. Yang pertama ada orientasi berita. Bagian atau struktur pertama di dalam paragraf berita adalah orientasi berita, yang kemudian disebut juga bagian pembuka. Pada bagian ini, penulis akan sedikit menjelaskan suatu peristiwa, sehingga pembaca bisa mengetahui informasi apa yang akan dibaca di dalam bagian selanjutnya. Dan yang kedua ada peristiwa. Bagian kedua adalah peristiwa, di mana penulis akan memaparkan peristiwa sedetail mungkin dan selengkap mungkin, serta disajikan secara kronologis atau urut. Penyampaian berita dalam bentuk teks harus sudah terverifikasi sehingga dipastikan kebenarannya valid, sehingga tidak akan menyebabkan miskomunikasi dan disinformasi. Struktur yang ketiga ada sumber berita, di mana bagian berikutnya adalah mencantumkan atau menyebutkan sumber berita yang umumnya berasal dari proses wawancara atau reportase. Sumber berita ini sendiri meliputi siaran pers, narasumber, para ahli, laporan, data statistik, surat, dan berbagai dokumentasi resmi lainnya. Materi yang selanjutnya ada jenis-jenis teks berita. Jenis teks berita yang pertama ada straight news atau berita langsung. Straight news ini merupakan jenis berita apa adanya, ditulis secara singkat, langsung, dan lugas. Sebagian besar halaman depan surat kabar atau yang menjadi berita utama atau headline biasanya adalah berita jenis ini. Yang kedua ada depth news atau berita mendalam. Depth news merupakan jenis berita yang dikembangkan dengan mendalam mengenai hal-hal yang ada di bawah suatu permukaan atau dikupas secara mendalam. Jenis yang ketiga ada investigation news atau berita investigasi. Investigation news merupakan jenis berita yang dikembangkan berdasarkan penyelidikan dan penelitian dari berbagai sumber yang dapat menjadi sumber berita.
Oke, masih di jenis-jenis berita. Jenis berita yang selanjutnya ada interpretatif news atau berita interpretatif. Interpretatif news adalah berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian dari wartawan yang melaporkan, namun tetap berdasarkan fakta yang ditemukan. Dan yang terakhir ada opinion news atau berita opini. Opinion news ini adalah jenis berita mengenai pendapat seseorang, biasanya pendapat para ahli, pejabat, cendekiawan mengenai suatu hal, peristiwa, kondisi keilmuan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, ada verba transitif, yang ini merupakan verba yang dapat diubah ke bentuk pasif. Ciri yang kedua adalah verba pewarta. Verba pewarta ini adalah verba yang mengindikasikan suatu percakapan. Dan yang ketiga, adverbia atau kata keterangan, kelas kata yang memberikan keterangan kepada orang lain. Masih di kaidah kebahasaan teks berita, yang selanjutnya ada konjungsi temporal. Di sini konjungsi temporal ini merupakan kata hubung yang menghubungkan dengan waktu, misalnya setelah, kemudian, dan akhirnya. Dan selanjutnya ada kalimat langsung. Kalimat langsung ini merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang atau sumber wawancara yang sama persis dengan apa yang dikatakannya. Yang selanjutnya ada kalimat tidak langsung. Kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat tidak langsung, biasanya untuk mengungkapkan sedetail beritanya. Baik, yang selanjutnya ada pengertian dari profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila ini merupakan perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif, seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut. Baik, yang selanjutnya ada ciri-ciri profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, berkebinekaan global. Berkebinekaan global di sini berarti pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Yang selanjutnya ada bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Yang selanjutnya ada mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Yang kelima ada bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif,
membangun keterkaitan antar berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Dan yang terakhir ada kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Baik, adapun hasil analisis dari struktur teks berita yang disampaikan oleh reporter Siti Aisyah di awal video adalah sebagai berikut. Ini adalah orientasi berita. Ini merupakan peristiwa. Dan ini merupakan sumber berita. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa berita yang telah disampaikan oleh Siti Aisyah tersebut memuat struktur teks berita. Di antaranya ada orientasi berita, peristiwa, dan sumber berita. Dapat dijelaskan, dari berita tersebut terdapat realisasi profil pelajar Pancasila dari kegiatan yang dilakukan oleh siswa SMA Muslimin Rongga, khususnya yang mengikuti kejuaraan Pengcap Taekwondo, seperti ada beberapa poin dan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang terrealisasi di dalamnya. Yang pertama, berakhlak mulia. Siswa SMA Muslimin Rongga yang mengikuti kejuaraan Taekwondo Piala Ketua Pengcap memenuhi poin-poin pada akhlak mulia, di mana mereka memiliki kemauan untuk mengikuti kejuaraan tersebut agar menjadi kebanggaan orang tuanya, sehingga orang tuanya menjadi bahagia. Olahraga taekwondo juga tidak hanya olahraga yang dapat membentuk fisik seseorang, tetapi juga dapat membentuk moral seseorang seperti dalam hal sportivitas dalam kejuaraan. Yang kedua ada gotong royong. Dengan mengikuti kejuaraan taekwondo Piala Ketua Pengcap, ini mewujudkan daripada kolaborasi, kapabilian, dan berbagi. Siswa SMA Muslimin Rongga yang mengikuti kejuaraan Taekwondo Piala Ketua Pengcap bersama-sama memberikan yang terbaik untuk sekolahnya sehingga nama sekolahnya menjadi harum di kalangan masyarakat. Nilai yang ketiga ada mandiri. Dengan mengikuti kejuaraan taekwondo tersebut, maka siswa SMA Muslimin Rongga telah mampu membela dirinya sendiri sehingga muncullah rasa mandiri dalam diri masing-masing individu yang mengikuti kejuaraan taekwondo tersebut. Yang keempat ada kreatif. Dengan adanya kejuaraan tersebut dapat melatih daya kreativitas siswa sehingga dari kejuaraan tersebut akan muncul bibit-bibit unggul atlet taekwondo. Poin yang kelima adalah berpikir kritis. Dapat dilihat bahwa siswa SMA Muslimin Rongga tersebut dapat mengambil keputusan yang bijak dan baik. Keputusan yang bijak dan baik tersebut ialah dengan mengikut sertakan dirinya dalam kejuaraan Taekwondo Piala Ketua Pengcap, yang berarti dengan mengikuti kejuaraan tersebut secara tidak langsung dalam diri mereka akan tertanam hal yang positif. Misalnya, mereka akan lebih memahami bagaimana pentingnya sportivitas, memahami bagaimana pentingnya disiplin, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.